Belajar mengaji dan mempelajari Islam di pinggir jalan tentu bukanlah media dakwah dan sarana kajian yang biasa kita temui. Namun, ada suatu majelis ilmu yang lokasinya di emperan ruko-ruko yang sudah tutup ketika malam menjelang, namanya Mutiara Marjan. Marjan adalah singkatan dari Majelis Religi Jalanan, suatu komunitas pencari ilmu agama yang menjadikan jalanan sebagai ladang dakwah dan tempat belajar tentang Islam. Pengendara ojek online, pengamen jalanan, dan kelompok marginal lainnya adalah jamaah dari majelis ini. Seperti apa kisah dari Majelis Religi Jalanan ini? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas nikmat dari Allah kita bisa kumpul lagi di program kesayangan kita ini, mengambil hikmah dari tokoh-tokoh hebat luar biasa. Dan yang kali ini tentunya ada tokoh-tokoh hebat yang mengajar ngaji anak-anak jalanan di trotoar, benar-benar di trotoar. Tujuannya memberantas buta huruf hijaiyah, karena ada yang benar-benar belum ada kesempatan belajar atau bahkan ada yang lupa, tapi diajarin lagi oleh mereka. Dan kita bakal langsung tanya, langsung ambil hikmah dari mereka ya. Hari ini udah ada Ustadz Maulid Syarif dan Pak Haji Hari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, izin tanya-tanya Ustadz ya. Yap. Asal mulanya gimana Ustadz? Sampai kepikiran untuk ngadain program ini, dikenalnya dengan nama Majelis Religi Jalanan. Majelis Religi Jalanan ya. Berarti benar-benar di jalan soalnya. Di jalanan, di trotoar. Di trotoar. Iya. Saat toko-toko tutup, kita menggelar pengajian, ngajak teman-teman semua tuh yang ada di jalanan, pengamen, sopir bajai, supir angkot, pedagang sekitar untuk ayo berkegiatan yang positif, kita ngaji ya kan, sama-sama belajar biar kita mengenal huruf hijaiyah bagi yang belum mengenal, dengan usia yang sudah cukup tua ya, kita ajak untuk belajar. Ataupun tadi seperti Ko Denis bilang, lupa dulu sudah pernah belajar nih masih kecilnya. Saking gak pernah dibaca lagi. Iya, kesibukan, pekerjaan, terus mereka juga mungkin mau masuk ke majelis yang ada di musola, masjid gitu ya. Aduh, rasa malu dengan usia ya kan. Kita ajak di sana dengan cara ya, yuk kita makan-makan ya kan. Nongkrong aja kongko-kongko biasa ya kan, tapi ada kegiatan ngajinya. Akhirnya lebih serius dengan kegiatan mengajinya. Kalau mau tahu tentang terbentuknya, sejarahnya itu Pak Harin yang lebih paham banget. Dari tahun berapa itu Pak Haji? Dari tahun 2003. 2003? Ya. Berarti sekarang udah jalan 22 tahun. 2023. Oh 2023. Jadi 2003 saya. Iya. Kurang lebih sekarang ini 1,5 tahun. Alhamdulillah. Jadi Mutiara Marjan memang bermula dari berkumpulnya orang-orang di jalanan, baik pedagang, pengamen, driver ojol. Nah, itu kita berkumpul, akhirnya kita mau bikin kegiatan jangan begini-gini aja deh. Ayo kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, ternyata akhirnya terinisiatif lah kita belajar ngaji. Iya. Kalau keseharian Pak Haji dan Ustadz kesehariannya apa, selain mengajar yang di Marjan ini? Iya, saya salah satu juga driver ojol. Oke. Pedagang yang ada di sekitar. Pedagang yang ada di sekitar. Perhatiin teman-teman nongkrong nih ya kan. Terus bikin kegiatan positif aja. Alhamdulillah. Dan milih benar-benar di jalanan, tempat mereka juga memang ada di situ ya. Jadi nggak usah nyari tempat lagi. Betul. Alhamdulillah. Awalnya gimana? Mereka ada yang ini nggak sih? Kontra? Pasti. Apa sih ini? Apa pernah sampai kejadian kayak gimana? Diusir atau gimana Pak Haji pernah? Ya pernah. Memang karena konsepnya ini adalah dilihat dan didengar. Jadi dilihat orang, didengar orang, dan kebetulan kami adakannya ada di Fasum, di trotoar. Iya. Nah, orang ada yang melihatnya ini kok aneh sekali ya, seperti nggak ada tempat lain aja. Karena memang itulah siar kami. Dan sekali duduk itu berapa orang? Bisa sampai 30 orang, 35 orang. Sampai 40 orang. Oh iya, satu trotoar penuh kayaknya itu. Kayak kehalangan kayaknya ya. Terus apa pernah ditegur Pol PP mungkin gara-gara? Kalau Satpol PP sih sebenarnya nggak tegur ya, malah support. Oh, alhamdulillah. Ya kan? Ya.
karena di lingkungan sekitar kan jadi ada kegiatan positif. Kalau sudah malam pun sudah nggak mengganggu lalu lintas ya. Iya, oh selalu malam hari juga ya? Iya, kita gelarnya jam 10 atau jam 11 malam. Karena si pengamennya mau cari duit dulu. Iya. Ya kan, tukang ojeknya nyari duit dulu ya kan, pedagangnya cari duit dulu. Terus mereka kan biasa orang yang nggak langsung bisa tidur, nongkrong ya kan. Jadi ya nggak ada gangguan buat Satpol PP sendiri, malah mereka support, RT RW pun jadi support karena kami berada di lingkungan RT RW tersebut dianggap menjadi kegiatan suatu lingkungan tersebut yang positif. Alhamdulillah. Iya. Tapi ya namanya dakwah ya, tetap ada yang nggak suka pasti, ada nggak Zat? Banyak. Yang nggak suka tuh banyak. Ngancem-ngancem gitu, Zat? Oh, yang kalau sampai ngancem-ngancem enggak. Tapi ya gimana sih kok bermajelis atau ngaji di jalanan, nggak di dalam masjid aja, nggak di dalam musola aja gitu kan. Nyikapinnya gimana, Bro? Ya kita santai aja, kita senyumin aja ya kan. Karena berdakwah nggak harus di dalam masjid ya kan. Yang ke masjid ya mereka yang ngerasa pantas ke masjid, banyak yang ngerasa aduh saya belum berani, saya malu ke masjid gitu kan, pelan-pelan. Dan gaya kami pun nggak harus formal pakai baju koko, apa boleh celana robek segala macam, pakai anting yang ya kan? ada aja. Iya, tapi kan pelan-pelan, kami arahkan pelan-pelan ya kan, belajar mengenal huruf aja dulu ya kan. Ngaji deh, ayo kita ngaji bareng-bareng, ayo kita sama-sama berbuat kebaikan. Karena apa? Kami menularkan kebaikan. Teman-teman yang lain nanti akhirnya pengamen ini ngajak nih pengamen yang lain, tukang ojek yang lain, atau yang melintas kegiatan itu apaan ya. Akhirnya mereka mampir nih, ayo belajar juga, penasaran. Awalnya sekali dua kali mau ikut baca, mereka belum deh. Mungkin liatin dulu aja dari jauh. nggak pede, nggak, karena sudah nongkrong pun cuman ngelihat aja nih, ya kan. Mau buka Iqra suruh baca, lewat dulu. Mereka ikut belajar, padahal belajar dalam hatinya ini huruf apa, ini bacaannya apa, tapi belum pede karena belum saling mengenal. Karena sudah terjadi keakraban, di sana kita sediakan kopi, makanan ya kan. Makanya saya juga ngajak nih buat ayah bunda, abang kakak yang mau support kita, ya kan. Mau tenaga, mau ilmunya, mau donasinya, ayo apa aja nih kita bisa berbuat kolaborasi tentang kebaikan. Masya Allah, keren banget pemirsa, alhamdulillah. Bahkan sampai awalnya juga mungkin modal sendiri ya untuk kopinya, justru harus modalin Iqra-nya juga kan, harus dibeliin. Tapi kita akan ambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya tentang perjuangan mereka. Untuk itu kalian jangan kemana-mana. Selalu di selalu ada hikmah, jangan kemana-mana.